Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya Pastor Stefanus Chandra dalam INRI, Injil dan Renungan Hari Ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun perikop bacaan Injil yang akan kita renungkan bersama hari ini, Jumat 18 Maret 2022, diambil dari perikop Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai 43, dilanjutkan ayat 45 sampai 46. Saya berharap kita semua membaca perikop ini bagi bekal hidup kita hari ini. Adapun tema renungan kita hari ini adalah Israel Baru. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, perikop bacaan Injil kita hari ini cukup panjang, bercerita tentang penggarap kebun anggur yang ingin merebut kepemilikan kebun anggur dari tuan yang empunya kebun anggur. Terdapat beberapa hal yang ingin disampaikan melalui perumpamaan ini, yakni satu, bangsa Israel selalu disamakan dan disebut sebagai kebun anggur Tuhan. Ini bisa kita baca dari kitab Nabi Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai dengan 7. Yang kedua, para penggarap kebun anggur Tuhan tersebut adalah para imam kepala dan tua-tua bangsa Israel. Dan yang ketiga, sistem kemasyarakatan Israel sejak zaman Musa menempatkan para imam pada kedudukan yang sangat istimewa karena mereka yang adalah keturunan Imam Harun mendapat pemeliharaan dari masyarakat agama yang dibentuk oleh Musa. Lewi adalah suku dari Musa dan Harun kakaknya. Suku ini memang tidak mendapat warisan tanah pusaka saat pembagian tanah terjanji, tetapi seluruh bangsa Israel memelihara mereka melalui sistem kemasyarakatan agama yang diciptakan oleh Musa dan Harun. Kaum imam yang adalah keturunan dari Harun mendapat keuntungan besar dari sistem kemasyarakatan agama yang digagas oleh Musa dan Harun. Penghasilan mereka berlimpah sebagaimana yang diatur oleh Musa dalam kitab Bilangan pasal 18 ayat 1 sampai 20. Bahkan kaum Lewi mendapat keuntungan dari sistem perpuluhan yang diciptakan Musa bagi setiap hasil panen anggur, gandum, tanaman lain, dan hasil peternakan kambing dan domba, sebagaimana yang kita bisa baca dalam kitab Bilangan pasal 18 ayat 21. Semua persembahan dan pemberian perpuluhan mengatasnamakan persembahan bagi Allah, sebagaimana yang diatur dalam kitab Imamat pasal 27 ayat 30 sampai dengan 33, atau juga dalam kitab Ulangan pasal 14 ayat 22 sampai 29. Semua jaminan kehidupan yang disediakan bagi para imam kepala dan kaum Lewi ini tentu saja dibuat agar umat Israel patuh dan setia kepada Allah. Para imam adalah hamba Allah yang dipercaya oleh orang Israel, yang harus selalu membawa kaum Israel pada kesetiaan mutlak pada Allah. Dalam hidup kemasyarakatan seperti ini, Bapak Ibu Saudara-saudariku, para imam memiliki kekuasaan yang mutlak karena mereka menentukan mengenai jumlah persembahan, mereka menentukan layak dan tidaknya persembahan kaum Israel, tahir dan najisnya seorang Israel, dan mereka tentu saja menjadi hakim dalam setiap perkara kaum Israel. Kekuasaan yang begitu besar ini kadang membuat para imam lupa diri dan berbuat sekehendak hati mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas, anak-anak Imam Eli di Silo, yang bisa kita baca dalam kitab Samuel, kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 2 sampai 17. Tidak ada otoritas yang mengawasi tindakan para imam saat itu, karena mereka sungguh dipercaya sebagai pelaksana pertama kuasa Allah atas umat Israel. Kekuasaan yang begitu absolut ada pada mereka.
Nah, bacaan Injil kita hari ini adalah kritik Yesus terhadap kehidupan para imam yang sering kali merebut kemuliaan Allah bagi dirinya sendiri, sebagaimana yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas. Para imam bukannya menuntun agar umat Israel setia melaksanakan perintah Allah bagi kemuliaan Allah yang makin besar, tetapi membuat umat takut kepada aturan hidup masyarakat agamis Israel yang tentu saja memberi keuntungan besar kepada kaum imam dan kaum Lewi. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus di akhir perikopa bacaan Injil kita hari ini berkata jelas, "Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Matius 21 ayat 43. Gereja Katolik adalah Israel baru yang tidak melaksanakan perpuluhan dan persembahan yang kita lakukan, yang kita buat, harus lahir dari ketulusan bagi kemuliaan Allah dan bagi kemaslahatan seluruh umat, sebagaimana yang dipraktekkan dalam hidup jemaat perdana. Kita bisa baca itu dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37. Semua jemaat dapat terpelihara dengan baik karena ada sistem baru yang dibangun oleh para murid, oleh gereja perdana untuk saling memberi, untuk saling menolong. Kita semua warga gereja sama di hadirat Allah, hanya berbeda dalam fungsi. Kami para pastor, para imam bertugas untuk menuntun agar umat sekalian berpaut pada Allah dengan setia. Gereja disebut juga sebagai kebun anggur Tuhan dan Israel baru yang harus menghasilkan buah bagi kemuliaan Allah yang makin tinggi. Kita semua dipanggil dalam arah baru ini. Tuhan Yesus memberkati.